Lalu kemudian selanjutnya kita minta persilakan kepada Waste for Change untuk penyampaian beberapa pandangan-pandangan dan kegiatannya. Lalu kemudian kita persilakan kepada Pak Menteri untuk memberikan jawaban-jawaban secara umum dan detailnya secara tertulis. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih pimpinan, izin Pak Menteri, Deputi, anggota Dewan yang lainnya. Nama saya Muhammad Bijaksana, doa Pak, Bijaksana Pak. Junior Rosano, kawan-kawan memanggil saya Sano. Saya alumni dari Teknik Lingkungan, belajarnya mata kuliah persampahan. Kenapa saya masuk di mata kuliah persampahan? Karena saya Muslim, waktu lulus SMA, sholat istikharoh, tanya cita-citanya kemana, setelah sholat istikharoh, nonton TV, berita sampah di Jakarta, Pak. Melihat buku panduan kuliah, ada mata kuliah persampahan di Bandung. Sejak itu hidup saya sudah 25 tahun nguplek-nguplek sampah, Pak. Jadi saya ini salah satu anak muda, ngaku-ngaku muda lah, anak-anak muda yang gemes Pak, gelisah melihat sampah Indonesia nggak tuntas-tuntas. Bisa jadi duta sampah ini Pak Menteri. Alhamdulillah Pak Menteri meminta saya bertugas jadi tenaga ahli menteri. Jadi sudah aman nih kalau begitu, Pak. Sudah memberi masukan. Izin Pak, saya ingin menyampaikan bahwasannya di dalam ilmu kami dan pengalaman saya, masalah sampah ini sangat bisa diselesaikan. Tapi kenapa kita nggak selesai-selesai? Izin Pak diklik videonya. Ini adalah fasilitas kami. Waste for Change adalah perusahaan. Kami for profit. Kami dapat investasi 88 miliar untuk bisnis persampahan di Indonesia. Dan kami dapat hibah dari banyak negara, itu sudah 60 miliar. Suaranya dikecilin aja. Suaranya dikecilin. Kami udah dapat dana hibah 60 miliar. Jadi total pendanaan yang kami dapat untuk mengatasi masalah sampah, belum dapat dukungan pemerintah, itu sudah bisa mandiri dapat 140 miliar sendiri ngurusin sampah. Jadi sampah ini beres, fasilitasnya di tengah-tengah perumahan, kami membuktikan ngolah sampah tidak perlu didemo. Sudah 10 tahun fasilitas ini di tengah-tengah perumahan. Jadi ini yang fasilitas yang sudah dihampiri atau Pak Menteri mampir ke sini, kita diskusi 2 jam. Jadi sampah itu perihal manajemen, bukan perihal teknologi. Teknologi sudah tersedia Pak, mulai dari yang advance mahal sampai yang sederhana murah meriah. Kami menyesuaikan teknologi sesuai kondisi di Indonesia. Kami mengambil material-material yang bisa didaur ulang dan kami kirim ke faktori-faktori pabrik untuk didaur ulang. Sampah-sampah sisa makanannya bisa menjadi pakan ternak, bisa jadi pakan ternak lele dan segala macamnya. Selebihnya jadi RDF. Kami dari 2 orang, sekarang ada 600 orang membuka lapangan kerja. Konkret sekali, kami hadir di 20 kota di Indonesia. Next, boleh ke slide presentasinya Mas. Jadi menurut kami sampah secara teknis, secara teknologi, itu tidak ada isu, bisa diatasi. Nah, kembali ke slide presentasi. Jadi, ada beberapa dogma-dogma atau paradigma yang menurut kami perlu dibongkar. Yang pertama adalah kita secara tidak sengaja mendoktrin masyarakat kita sampah adalah uang, sampah adalah berkah. Menurut saya ayat atau kalimatnya dipenggal tidak lengkap. Jadi kalimat yang lengkapnya itu, ini sedikit perkenalan, Waste for Change itu ada 4 bisnis unit. Kami ada consultingnya, jadi kami kerja dengan banyak perusahaan dan juga pemerintah untuk bikin policy brief, policy paper, master plan, dan lain-lain. Kami punya jasa angkut, Bapak Ibu kalau main ke mall-mall besar, salah satunya kami yang angkut. Beberapa bank di Indonesia kami udah ada 400 klien dan hampir 20.000 rumah kita angkut, total 100 ton per hari sudah kami kelola. Kami ada bisnis recycling bisnis, dan kami juga sekarang mulai membuat engineering dan teknologi, mesin-mesin. Nah ini faktanya, kita ini Pak, Bu, hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan. Nah ini yang menjadi permasalahan. Nah ini, jadi pernyataan yang tepat tentang sampah. Apabila kita mau mengatasi masalah sampah secara menyeluruh, maka perlu dilihat secara menyeluruh. Yang pertama, sampah itu perlu dibersihkan, artinya jasa. Dia adalah services. Yang kedua, sebagian sampah bisa langsung dijual. Betul, sebagian kecil. Itu komoditi, Pak. Nah, doktrin sampah adalah uang tidak sepenuhnya tepat karena sebagian dari sampah betul bisa menjadi material, namun sebagian besar butuh biaya untuk mengolahnya. Nah, karena kalimatnya dipenggal, membuat masyarakat kita ngerasa nggak perlu bayar ngurusin sampah. Itu yang membuat kota kabupaten jadi kerepotan. Yang ketiga, mengatasi sampah perlu holistik. Next.
Teknologi sudah tersedia, mulai dari yang murah sampai yang mahal, agak naik dikit mas. Mulai dari naik dikit, oh, bukan maksudnya. Nah, mulai dari hulu, diurus di sumber atau di hilir. Lengkap Pak, tinggal pilih seperti menu di restoran. Tergantung kita punya uangnya berapa. Jadi tidak ada masalah di teknologi. Next. Kami ingin memberikan aspirasi sebagai masyarakat. Undang-undang kita ini udah sweet 17, 17 tahun. Baru Pak Menteri yang berani menegakkan hukum undang-undang untuk yang namanya open dumping wajib ditutup. Dan saya apresiasi karena itu sesuatu yang sangat penting sekali. Namun undang-undang ini setelah kami pelajari perlu dilengkapkan Pak. Jadi kalau bisa mungkin entah tahun depan atau apa prolegnas kami sangat usul ini bisa dimasukkan sebagai revisi dan dilengkapi. Itu usulan dari kami sebagai elemen masyarakat. Next. Nah, sebenarnya yang perlu bukan inovasi teknologi, tapi yang perlu adalah inovasi tata kelola. Next. Gimana tata kelola? Seperti jam Bapak Ibu sekalian. Kalau ada satu gear lepas dari jam ini, jamnya rusak, nggak bisa jalan. Nah, gearnya ada 3 Pak. Regulasi dan kebijakan yang harus ditegakkan, kemitraan yang benar, dan terutama pembiayaan yang layak dan berkeadilan. Next, turun ke bawah. Ini di skip aja. Next. Nah, asosiasinya mirip kita nanam pohon. Kita semua di Indonesia itu beramai-ramai berlomba-lomba menanam pohon. Pohonnya itu dalam konteks adalah solusi sampah. Kita fokus ke teknologi. Harus apa? BSF, WTE, Waste to Energy, harus RDF. Kita sibuk meributkan teknologi. Namun pohon ini, teknologi ini ditanam dimanapun, kalau tanahnya tidak subur, tidak ada penegakan hukum, berat Pak. Padahal undang-undang memberikan kewajiban setiap orang wajib pilah sampah. Wajib, bukan himbauan, bukan permintaan, tapi wajib. Yang kedua, itu adalah cahaya matahari, itu pendanaan. Tanpa ada dana, banyak fasilitas mangkrak. Tadi Ibu cerita tentang mesin pencacahan yang mangkrak, ya karena tidak ada dananya untuk kemudian mengelola dengan baik. Yang ketiga, tidak ada airnya, partnershipnya nggak jelas. Nah, jadi mulai dari penegakan hukum dan pembiayaan, prioritas yang harus kita dorong. Pak Hanif, saya sangat apresiasi, saya sangat senang punya tandem Pak Hanif. Semoga Bapak betul-betul punya kekuatan untuk berani menegakkan hukum yang tidak mudah. Karena ini betul-betul berat Pak. 20 tahun kita dapat longsor Lui Gajah, belum ada satupun menteri yang berani menindak bupati wali kota yang masih pendamping. Jadi terima kasih kepada Pak Hanif. Next. Jadi kenapa kita punya buang sampah sembarangan, bakar sampah carut-marut di TPA? Karena tidak ada penegakan hukum, Pak. Tidak ada. Padahal nggak boleh. Undang-undang melanggar undang-undang kalau bakar sampah, buang sampah sembarangan. Tapi tidak ada wasitnya. Nah, di Taiwan, wasitnya itu memang tetap pemerintah, tapi pelaporannya bisa masyarakat. Jadi kami berharap masyarakat itu didorong untuk menjadi whistleblower. Dialah yang melapor secara aktif, memfoto, memvideo, mengirim ke sistemnya pemerintah, pemerintah yang menindak. Jadi Gakum akan mendapatkan bukti-bukti yang sangat kuat kalau melibatkan melibatkan masyarakat menjadi pelapor. Next. Nah, pembiayaan. Ini Pak, mau nggak mau Pak, kita mau punya mesin WTE secanggih apapun, tidak ada dananya bakal mangkrak. Saran kami, kita harus membangun mekanisme biaya pelayanan jasa. Pengolahan sampah ini masih pelayanan jasa. Kalau enggak bankable Pak. Mengandalkan pemerintah pusat yang dananya terbatas, berharap dibangunkan infrastruktur di daerah, nggak cukup. Anaknya ada 500. Kalau semuanya pada minta, nggak mungkin. KLH anggarannya sangat terbatas. PU juga walaupun banyak juga terbatas. Jadi kita harus membangun bisnis model. Bisnis model pelayanan publik seperti PDAM. Clear. Dilayani ada air, masyarakat bayar. Dilayanin sampahnya, masyarakat juga bayar. Satu yang harus dibenahi, biayanya harus layak. Nominalnya harus layak. 2, harus berkeadilan. Berbasis level unit ekonomi, yang listriknya kecil, listriknya besar, dan berbasis volume. Semakin banyak sampah, dia perlu bayar lebih banyak. Kalau dia ngompos, biaya retribusi bisa turun. Dan Permendagrinya sudah keluar, ada kalkulatornya. Next. Ini contoh menu teknologi Pak. Tadi nanya, Bapak pertanyaannya keren. Sanitary landfill itu memang butuh biaya. Open dumping itu di kolom ini Pak, Indonesia itu cuma butuh $3 untuk open dumping operation. Sanitary landfill butuh $15. Itu OPEX. Itu memang dibutuhkan. Kalau enggak balik lagi ke open dumping. Next.
Nah ini biaya investasi juga sudah ada, tinggal pilih. Kota kabupaten, Pak Bupati tinggal pilih. Mau apa, mau kayak gimana, kerjasama dengan pihak ketiga, bisnis modelnya harus dibenahi sehingga tidak bergantung kepada dana DAK, dana apapun, tapi bisnis model. Next. Jadi pendanaannya APBD itu udah nggak mampu deh Pak. Mau ditaruh 3% pun hitungan kami sebenarnya lumayan 5 kali lipat, tetapi kalau menggunakan bisnis model yang tepat akan lebih mantap. Terus, nah Pak, ini statement kami yang terakhir. Banyak master plan, semua kota kabupaten punya master plan persampahan. Punya, Pak. Sayangnya master plan-nya itu berlogika mengandalkan APBD. Secara politik anggaran selalu kalah. Maka master plan itu wajib bankable. Artinya, infrastruktur seperti jalan tol bisa dibiayai oleh perbankan secara jangka panjang 20-30 tahun itu kemudian bisa dikembalikan. Tanpa itu, Indonesia tidak akan pernah bisa mengatasi masalah sampah karena kita kekurangan kekuatan pendanaan baik dari APBN maupun dari APBD. Terima kasih Bapak Ibu, kami punya semangat, kami punya keahlian, tinggal diarahkan oleh kakak-kakak senior, kami yang muda ngikut. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.